Kita ulanglah muzakarahan kita. Kemarin terputus sedikit, ada gangguan, jadi kita ulang aja bacaannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, amalan atau pekerjaan di dalam pekerjaan atau pelaksanaan haji. Nah, ada tiga. Yang pertama di antara yang tiga, rukun haji. Nah, rukun haji. Yang kedua, wajib haji. Yang ketiga, sunnah haji. Nah, jadi yang dimaksud dengan rukun haji, yaitu amalan, pekerjaan yang apabila tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Apabila tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak bisa ada kawa diganti dengan bayar dam. Kada kawa apabila ditinggalkan rukun haji tadi, kada kawa dibayar dengan dam apabila ditinggalkan. Itu yang namanya rukun haji. Dan kada kawa juga, tidak bisa juga tahallul. Kada bisa tahallul dari ihramnya kecuali sudah melaksanakan melaksanakannya rukun haji tadi. Ada kawa tahallul dari ihramnya kecuali sudah melaksanakan rukun haji tadi. Kemudian yang kedua, pekerjaan haji, amalan haji. Yang kedua, wajib. Wajib haji. Beda rukun haji dengan wajib haji, kada sama. Rukun haji dengan wajib haji. Jadi kada sama rukun haji dengan wajib haji. Jadi yang namanya wajib haji inilah yaitu amalan pekerjaan haji yang bisa sah. Bisa saja sah hajinya tanpa melaksanakannya. Kada melaksanakan wajib haji tadi, bisa saja sah hajinya. Namun ujungnya cumanya wajib membayar dam. Di sini bedanya. Kalau rukun haji kada kawa ditambal-tambal dibayar dengan dam. Tapi kalau wajib haji kawa haja. Amun kada melaksanakan wajib haji tadi, sah haja hajinya. Cumanya wajib membayar dam. Jika meninggalkan wajib haji tadi. Amun meninggalkan, wajib membayar dam. Dan orang yang tidak melaksanakan hukumnya berdosa. Itu bedanya. Orang yang kada melaksanakan dengan wajib haji tadi, hukumnya berdosa. Jika meninggalkannya tadi tanpa uzur. Misalnya tanpa uzur. Amunnya uzur dengan sebab sakit misalnya. Dengan sebab sakit kada berdosa meninggalkannya wajib haji tadi. Kalaunya uzur, tapi kalaunya orangnya sihat haja, kenapa jadi ditinggalkan pekerjaan wajib haji tadi? Itu yang bisa menyebabkan orang tadi berdosa meninggalkannya. Dengan sebab kada ujur. Itu wajib haji. Kemudian yang ketiga lagi,
apa pekerjaan-pekerjaan di dalam pekerjaan haji, pelaksanaan haji kan ada 3: rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Nah, jadi sunnah haji, pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang tidak berhubung dengan kesahan haji, akan tetapi hilang kesempurnaan dan pahala apabila meninggalkannya. Nah, itu yang namanya sunnah haji. Jadi ini ujarnya sini yang ketiga as-sunanu wahya allati la yata'allaqu biha syai'un fa iza tarakaha sahha hajjuhu walakin yafutuhu al-kamalu was-sawabu, ujarnya lah. Nah, jadi yang namanya sunnah ini, sunnah haji ini yang tidak berhubungan sunnah tadi apabila meninggalkannya sahha hajjuhu, sah hajinya, walakin ujarnya namun cumanya hilang kesempurnaan. Nah, kesempurnaan hajinya itu hilang, dan hilang juga wasawabu, dan hilang juga pahala sunnahnya. Kada dia dapatkan kesempurnaan haji tadi, kada dia dapatkan, dan pahala sunnah pelaksanaan haji juga tidak dia dapatkan. Nah, hilang kesempurnaan dan pahala. Nah, kesempurnaan hajinya dan pahala sunnah hajinya kada dia dapatkan, hilang. Nah, habis itulah amalan-amalan haji, pekerjaan-pekerjaan haji habis sudah. Kemudian lagi arkanul haji. Arkanul haji sittatun hiya al-ihramu wal wuqufu bi Arafah wa tawafu was-sa'yu wal halqu awit taqsiru wa tartibu baina mu'zamil arkan. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illal wuqufa bi Arafah. Nah, jadi ini rukun haji pulang. Tadi pekerjaan haji lah kan ada 3. Pekerjaan haji tadi ada 3 rukun. Ini rukunnya itu ujarnya ada 6. Nah, yang pertama ihram. Nah, yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Nah, yang keempat sa'i. Yang kelima mencukur atau memotong rambut. Yang keenam tartib. Adapun rukun umrah sama dengan haji. Jadi umrah itu sama saja dengan haji. Bedanya wukuf haja kecuali wukuf di Arafah. Nah, orang umrah tidak ada wukufnya. Itu aja bedanya. Orang mengerjakan umrah wukufnya haja yang tidak ada. Jadi sama haja. Makanya kalau sudah waktunya wukuf ini sesakit-sakitnya, misalnya garing, segaring-garingnya, sesakit-sakitnya tetap dibawa jamaah haji tadi ke Arafah. Sesakit-sakitnya namun sudah sampai waktu wukuf tetap dibawa orang ke mana? Ke Arafah untuk ikut serta juga
wukuf di Arafah. Karena ini rukun. Nah, jadi apa yang namanya wukuf di Arafah ini rukun. Yang namanya rukun kan tadi kadakawa diganti dengan dam. Nah, kadakawa diganti. Kan rukun kalau wajib kawah aja diganti-ganti. Nah, kawah aja dibayar dengan dam, tapi kalau inya rukun, nah, kadakawa dibayar atau diganti dengan dam. Nah, wukuf ini termasuk rukun daripada pekerjaan haji. Jadi sesakit-sakitnya orang lah tetap apabila nya garing atau apabila dia sakit tetap dibawa jamaah haji tadi ke Arafah. Karena kadakawa diganti dengan bayar dam kadakawa. Nah, rukun. Jadi ujarnya di sini wa afdalu arkanil haji. Nah, sepaling afdal rukun haji itu ujarnya al-wuqufu bi Arafata indal Imami Ibni Hajarin. Nah, jadi sepaling afdal rukun haji itu wukuf di Arafah. Menurut siapa? Yaitu menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, Sidin ini beralasan apa? Li hadisin, karena ada hadis Rasulullah SAW. Alasan Sidin, ujar Sidin, nang paling afdal rukun haji itu wukuf di Arafah menurut Imam Ibnu Hajar. Alasan Sidin karena ada hadis daripada Rasulullah SAW. Apa ujar Rasulullah? Al-hajju Arafah. Nah, jadi haji itu hadir di Arafah di saat wukuf tuh, nah hadir di Arafah. Nah, itu. Kemudian lagi menurut Imam wa indal Imamir Ramli at-tawafu. Nah, jadi menurut Imam Ramli nang abdal itu rukun haji itu nang abdal yaitu tawaf. Ujar siapa? Ujar Imam Ramli. Lah, nang abdal itu rukun haji itu nang abdal tawaf. Tawaf lah. Sidin ini Imam Ramli ini ada juga alasan Sidin. Sidin ini beralasan juga, ujar Sidin mengatakan bahwa rukun haji itu yang abdalnya adalah tawaf. Alasan Sidin juga, ujar Sidin, alasan Sidin ini beralasan dengan hadis daripada baginda Rasulullah SAW juga. Apa ujar Sidin? Ujar Sidin li anna tawafa bimanzilatis shalah. Lah, ini alasan Sidin. Nang Sidin mengatakan nih, nang rukun haji itu nang terabdal tawaf. Alasan Sidin yaitu hadis baginda Rasul juga. Ujar baginda Rasul li'anna tawafa bimanzilatis shalah. Orang yang tawaf itu, orang yang mengerjakan tawaf itu menempati dengan sembahyang, sama kedudukannya dengan sembahyang orang yang tawaf itu. Nah, jadi orang yang sedang tawaf itu sama dengan orang yang mengerjakan sembahyang. Artinya di saat tawaf tuh jangan bepandir. Nah, kenapa? Jadi jangan, karena orang yang tawaf itu menempati sembahyang. Kedudukannya sama dengan orang yang sembahyang. Jadi kalau di saat tawaf itu sambil putu-putuan, kayak apa? Di saat tawaf itu sambil pandir-pandiran, di saat tawaf itu sambil mamidio.
Sedangkan tawaf ini bimanzilatis shalah, kedudukannya sama dengan sembahyang. Kayak apa? Amun inya sambil foto-fotoan, sambil bapandir-pandiran, sambil mamidio. Jadi ujar Nabi, at-tawafu bil baiti bimanzilatis shalah. Ini kesempurnaan hadisnya lah. Illa annallaha qad ahalla fihi an-nutqa faman nataqa fala yantiq illa bi khairin. Ujar baginda Rasul. Jadi tawaf itu ujar baginda Rasul, tawaf di Baitullah itu ujar baginda Rasul bimanzilatis shalah, seperti orang yang mengerjakan sembahyang. Illa annallaha qad ahalla fihi an-nutqa. Seandainya tawaf itu kadang menempati tidak seperti sembahyang. Sungguh menghalalkan, membolehkan haja Allah kepada orang yang tawaf itu an-nutqa, berkata-kata. Boleh haja seandainya orang yang tawaf itu tidak menempati seperti sembahyang, sungguh membolehkan, menghalalkan Allah kepada orang yang tawaf itu akan berkata-kata. Jadi ujar Nabi, paman nataqa, amun hendak jua bepandiran di saat tawaf itu, faman nataqa, maka orang yang berpandir, orang yang berkata-kata, fala yantiq, maka jangan berkata-kata orang tadi, illa bi khairin. Amun hendak jua berkata-kata, ujar Nabi, melainkan yang baik-baik saja di saat tawaf tuh. Napanya nanti kata bacaan di saat tawaf. Apa bacaan di saat tawaf? Di saat tawaf tuh apa bacaannya? Ada di situ anjurannya. Ada di situ di buku manasik tuh ada anjurannya bacaan orang di saat tawaf tuh. Jadi ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf di Baitullah itu seperti orang yang sembahyang. Seandainya kada seperti sembahyang orang yang tawaf di Baitullah itu, sungguh menghalalkan, membolehkan Allah terhadap orang yang tawaf itu berkata-kata. Jadi siapa yang berkata-kata, fala yantik, maka janganlah berkatanya tadi illa bi khairin, melainkan dengan nang baik-baik haja. Di saat tawaf toh nang baik-baik haja, misalnya banyak bacaan di saat tawaf tuh itu haja yang dianjurkan untuk berkata-kata. Jadi jangan di saat tawaf tuh sambil berpandir-pandiran nang masalah urusan dunia, jangan. Kalau di sampingnya ada kawan, samping misalnya ada bini, sambil berpandiran, jangan. Ujarnya sini boleh aja berpandirnya tadi, illa bi khairin, melainkan dengan yang baik-baik haja. Itulah di saat tawaf doh.
Habis sudah. Habislah. Kemudian lagi lanjutannya insyaallah pada minggu yang akan datang al-awwalu al-ihramu. Nah, jadi rukun haji yang pertama yaitu al-ihramu, yaitu berihram.